Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang NIP. Nah, hari ini kami akan bahas soal-soal yang sering muncul di tes SKD ya. Jadi, soal yang mau aku bahas di video ini terdiri dari soal-soal TIU, TWK, dan TKP. Nah, sebelum lanjut, kami ingatkan ya, pastikan kalian mendapatkan notifikasi dari channel ini pada saat kami mengupdate video seputar CPNS ya, dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, let's begin. Oke, kita mulai dari soal TWK ya. Yang pertama, produk buatan luar negeri lebih digemari oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Kenyataan tersebut sangat ironis. Ini berarti industri dalam negeri harus melakukan koreksi diri agar produk dalam negeri mampu bersaing dengan produk luar. Perlu dilakukan peningkatan kualitas produk. Adapun caranya dengan pilihan jawabannya yang A. Peniruan, B. Pelatihan, C. Penelitian, D. Pengimitasian, E. Penduplikasian. Jadi, untuk menghadapi keadaan ekonomi pada era global, bangsa Indonesia harus menentukan sikapnya. Hal itu dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu produksi dalam negeri agar dapat bersaing pada era pasar bebas dengan cara penelitian ya. Melalui sebuah penelitian, produk-produk baru yang inovatif akan tercipta, sehingga akan ditemukan cara menghasilkan produk berkualitas dengan harga terjangkau. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu penelitian. Oke, soal selanjutnya, semangat nasionalisme tampak pada lambang Garuda Pancasila berupa pilihan jawabannya yang A. Tulisan Bhinneka Tunggal Ika, B. Pohon beringin pada perisai burung Garuda, C. Rantai pada perisai burung Garuda, D. Bintang pada perisai burung Garuda, dan E. Padi dan kapas pada perisai burung Garuda. Nah, teman-teman, tulisan Bhinneka Tunggal Ika menyatakan keanekaragaman bangsa Indonesia. Pohon beringin merupakan simbol dari sila ketiga Persatuan Indonesia. Sedangkan rantai merupakan simbol dari sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bintang merupakan simbol dari sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Padi dan kapas merupakan simbol dari sila ke-5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Persatuan Indonesia mengandung nilai semangat nasionalisme. Jadi pastinya jawaban yang tepat adalah B ya, yaitu pohon beringin pada perisai burung Garuda. Oke, soal selanjutnya, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terkandung makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Landasan ideal persatuan dan kesatuan Indonesia ditunjukkan oleh pilihan jawabannya yang A. Sila ketiga Pancasila, B. Sila keempat Pancasila, C. Alinea kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, D. Alinea ketiga Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan E. Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, dalam NKRI terkandung makna persatuan dan kesatuan Indonesia. Landasan hukum persatuan dan kesatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Landasan ideal adalah Pancasila terutama sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Yang kedua, landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945 ya, yang meliputi alinea keempat Pembukaan Undang-Undang 1945 dan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 1945. Jadi dapat dipastikan jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang A ya, yaitu sila ketiga. Soal TWK selanjutnya, penanda tanganan suatu fakta integritas pada hakikatnya merupakan bentuk komitmen pada A. Diri sendiri, B. Orang lain, C. Perusahaan, D. Keluarga, E. Negara dan bangsa. Jadi, fakta integritas adalah pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang, dan peran sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu diri sendiri. Soal TWK selanjutnya, pada saat Hari Raya Idul Fitri, Pak Dirga menerima parsel dari bawahannya. Parsel yang diterima Pak Dirga merupakan contoh dari A. Gratifikasi, B. Donasi, C. Insentif, D. Sertifikasi, E. Korupsi. Jadi, parsel yang diterima Pak Dirga dari bawahannya merupakan contoh dari gratifikasi.
sebagaimana dijelaskan pada pasal 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah A ya, yaitu gratifikasi. Sekarang kita masuk ke soal TIU ya. Nah, di sini dituliskan mengantuk, tidur sama dengan titik-titik. Nah, pilihan jawabannya A, makanan, kalori, B, terbang, berjalan, C, polisi, mencuri, D, pelanggaran, hukuman, E, lapar, makanan. Jadi, analoginya adalah mengantuk menghasilkan tidur, sebagaimana makanan menghasilkan kalori. Nah, pastinya jawaban yang paling tepat adalah A ya, yaitu makanan, kalori. Soal TIU selanjutnya, di sini dituliskan ketik, edit, kemudian print ya. Sama dengan pilihan jawabannya yang A, masak, kukus, rebus. Yang B, tanak, saji, kemudian makan. Pilihan C, pulang, pergi, datang. Pilihan D, pagi, siang, tidur. Dan pilihan terakhir yang E adalah sapu, bersih, kemudian rap ya. Nah, jadi di soalnya itu menyatakan urutan proses ya sebagai berikut. Awalnya diketik, kemudian diedit, lalu di print ya. Sebagaimana nasi ditanak, kemudian disaji, lalu dimakan. Nah, pasti jawabannya adalah B, yaitu tanak, saji, kemudian makan ya. Kita lanjut ke soal TIU yang ketiga ya. Nah, di sini dituliskan pita sepanjang 24 meter dipotong menjadi 20 bagian yang sama panjang. Dan panjang tiap potong adalah pilihan jawabannya yang A, 560 cm, B, 60 cm, C, 120 cm, D, 80 cm, dan E, 100 cm ya. Cara mencarinya itu 24 meter dikali 100 dulu ya. Untuk kita ubah menjadi sentimeter ya. Dari awalnya itu 24 meter. Nah, kemudian kita bagi dengan 20. 24 meter dikali 100 maka hasilnya adalah 2400 ya. 2400 cm nih. Nah, dibagi 20 maka hasilnya adalah 120 cm. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C ya, yaitu 120 cm setelah dibagi menjadi 20 bagian ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal TIU silogisme ya. Nah, di soal ini dituliskan pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Kemudian, sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Pilihan jawabannya yang A, ketua RW itu selalu berjiwa sosial. B, semua orang yang pernah menjadi ketua RW itu pengurus koperasi. C, sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW. D, sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Yang E, semua ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Jadi, di soal ini terdapat dua premis ya. Premis yang pertama, pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial. Kemudian, premis yang kedua, sebagian ketua RW pernah menjadi pengurus koperasi. Jadi, kalimat yang menggabungkan kedua premis adalah pengurus koperasi. Sehingga, kedua premis dapat digabungkan nih menjadi sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Nah, jadi kata pengurus koperasinya itu karena ada di kedua premis maka dihapus ya. Kemudian langsung digabungkan ya kata-kata yang tersisa di premis pertama dan premis kedua. Jadi jawabannya adalah yang D, yaitu sebagian ketua RW seharusnya berjiwa sosial. Oke, selanjutnya kita beranjak ke soal TKP ya. Nah, di soal yang pertama, dalam suatu kepanitiaan di tempat kerja, tugas yang diberikan kepada Anda hasilnya mengecewakan, meskipun Anda sudah berusaha. Anggota lain menilai Anda tidak mampu bekerja. Sikap Anda adalah titik-titik ya.
Pilihannya yang A, sulit mengakui penilaian tersebut. B, menerima penilaian tersebut. C, menyangkal penilaian tersebut. D, tersinggung merasa dipermalukan. Dan E, tetap melanjutkan kegiatan saya. Jadi, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda bersikap bijak dalam menerima penilaian buruk dari orang lain ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B nih, yaitu menerima penilaian tersebut. Kita lanjut ke soal TKP yang kedua ya. Di sini dituliskan, ketika Anda sedang duduk santai di depan rumah, Anda melihat seorang ibu yang sepeda motornya sedang mogok. 100 meter dari tempat itu ada bengkel. Sikap Anda adalah, pilihan jawabannya yang A, melihat apa yang akan dilakukan ibu tersebut. B, menunjukkan bahwa 100 meter lagi ada bengkel motor. C, menanyakan apa yang terjadi. Pilihan yang D, membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Dan pilihan E, memanggil petugas bengkel. Nah, jadi kawan-kawan, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap Anda dalam berusaha membantu kesulitan orang lain ya. Nah, jadi pilihan jawaban yang paling tepat dengan poin tertinggi ya, yaitu poinnya 5, adalah jawaban yang D, yaitu membantu membawakan sepeda motor itu ke bengkel. Kita bahas soal TKP selanjutnya. Di sini dituliskan, ketika Anda naik sepeda motor di jalan mendekati gedung kantor, Anda melihat kepala kantor berjalan kaki. Sikap Anda adalah ... Pilihan jawabannya A, mengurangi kecepatan sambil mengucapkan salam. B, berhenti meminta izin untuk mendahului. C, berhenti sambil menawari untuk membonceng. D, melewatinya begitu saja. Pilihan yang E, mengurangi kecepatan sambil minta izin mendahului. Soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan loyalitas Anda terhadap atasan yang dihormati ya. Dan jawaban yang paling tepat, yang poinnya 5, adalah jawaban yang C nih. Yaitu berhenti sambil menawari untuk membonceng. Kita lanjut ke soal TKP yang keempat ya. Di sini tertulis, salah seorang rekan Anda meninggalkan pulpennya di atas meja Anda. Sikap Anda adalah A, mengembalikan pulpen tersebut bila bertemu dengannya lagi. B, menyimpan pulpen tersebut karena mungkin teman Anda sengaja meninggalkannya. C, membuang pulpen tersebut karena sudah terlalu banyak barang di meja Anda. D, menitipkan pulpen tersebut kepada rekan lain yang seruangan dengan pemilik pulpen itu. Dan E, pura-pura tidak mengetahui bahwa ada pulpen yang tertinggal. Jadi kawan-kawan, soal ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan kejujuran Anda terhadap keadaan sekitar ya. Maka di sini jawaban yang paling tinggi poinnya atau yang poinnya 5 adalah yang A nih ya, mengembalikan pulpen tersebut bila bertemu dengannya lagi. Dan soal TKP yang terakhir adalah saat Anda menghadapi rekan kerja yang senang mengeluh, sikap Anda adalah, pilihan jawabannya adalah yang A, memarahinya. B, ikut mengeluh juga. C, mendengar saja keluhannya. D, menyatakan kebalikan dari keluhannya. Dan E, diam saja selama tidak mengganggu saya. Jadi kawan-kawan, soal ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan Anda dalam merespon keadaan sekitar secara bijak nih ya. Nah, jadi dari tujuan soal tersebut, maka jawaban yang poinnya paling tinggi adalah C ya. Yaitu mendengar saja keluhannya. Oke, cukup sekian dulu pembahasan kita untuk hari ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notif ketika kami mengupload video terbaru seputar informasi CPNS atau pembahasan soal-soal CPNS lainnya. Jangan lupa juga untuk share, like, dan komen ya semua video-video yang ada di channel ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.